Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, tentunya dalam makom syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang kita kenal tidak asing lagi dalam menyampaikan ilmu-ilmu talabul ilmi yang meningkatkan iman dan takwa umat kepada Allah, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Insyaallah dalam masa dan waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dengan kita semua, semoga bermanfaat, yaitu tentang sebuah pemahaman terhadap kata wujud, wujud dan maujud. Kenapa bila kita tidak paham makna dari maksud wujud, maujud, wujud, ini akan menjadikan kita salah memandang makna yang terkandung di dalam kalam wujud, wujud dan maujud. Kenapa ini menjadi suatu wadah yang harus kita terangkan? Karena wujud hayat di dalam Al-Quran itu adalah titik nur kasiyah ayat. Jelas yang bernama wujud ada. Kenapa titik ini disebut ada? Berarti wujud titik ada. Jadi kalau kita menemui tanda titik atau harfiah titik pada ayat, ini dia akan mengartikan makna ayat yang makna huruf yang ada di atas dan di bawahnya. Dia akan merubah makna dari huruf yang ada di dekat dia.
kata wujud ini atau titik penempatannya ini hanya berlaku kepada hal-hal yang bersifat langsung kepada Allah. Penamaan wujud dan maujud ini adalah unsur ketuhanan. Ini adalah unsur ketuhanan. Jadi titik yang dikatakan awal mula jadi, mulai titik yang terlihat sampai pada titik yang tidak terlihat disebut wujud. Adanya bisa terlihat, ada titik juga tidak bisa terlihat, tapi dia ada. Ada yang terlihat tetapi jumlahnya lebih dari satu, tapi namanya ada. Nah, bagaimana kita menempatkan pengertian kita di titik satu ada, di titik dua dan di titik tiga ada? Berarti dia sudah merubah makna, bukan merubah nama. Dia tetap wujudnya ada. Tapi kalau dia satu atau dua atau tiga, ini menamakan makom yang berbeda. Kalau umpamanya kita menyatakan adanya Allah pada diri, adanya aku, adanya Allah, adanya Allah, adanya aku pada diri. Ilahi ya rabbuka ujubu ujudullah. Dua ada kata wujud. Ujubu wujudullah. Ujubu dilarikan kasrah domah alif, sifat sir. Nah, wujudullah, nah ini bersifat zat, wujud ada zat. Nah, yang satu bersifat sir, yang satu bersifat zat. Nah, ini yang dikatakan dua titik tadi dengan dasar ilahi ya rabbuka ujubu wujudullah, menamakan penempatan wujud pada kodrat. Ini adalah satu kodrat. Meskipun kita mendapatkan dua wujud titik, berarti bukan dua wujud tetapi dua kodrat satu wujud. Seperti layaknya kita melihat berkodratnya aku pada Muhammad, berupa-rupa pada Adam, wujud nyawa pada batin, batin wujud nyawa pada diri. Berarti tiga. Nah, yang tiga ini adalah kehidupan Allah, nurnya Allah. Ada tiga nurnya Allah itu. Nurnya Allah, nur haknya Allah, dan wujudnya Allah. Nah, ini tiga dia. Berarti yang berkodrat tiga adalah hayat. Hayatnya Allah adalah nur. Nah, jatuhnya kepada huruf kodratnya sin. Nas, manusia. Titiknya tiga. Titik tiga pada manusia di kehidupan nas adalah maknawiyah pada kening bulat, lubang ma'ni namanya di kening. Yang kedua, sifat batin bagi Allah adalah markubah atau jantung, dan sifat sir bagi Allah adalah kolbi atau hati yang berlubang. Jadi tiga titik ini tiga wujud, bukan merubah Allah berubah jadi Muhammad, tidak. Tapi ullahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Ujubu wujudullah, bukannya Muhammad itu Nabi Adam. Ujubu wujudullah, wujudnya adalah maujudullah, adanya maujud. Jadi Adam maujud. Nah, gitu kita mengatakan. Jadi semuanya wujud titik adalah rupa-rupanya Allah. Bagaimana menyatakan satu wujud pada batin, maujud pada rohani, nyata pada Adam. Ini wujud. Ini adalah satu wujud. Tiga maujud. Wujud. Nah, wujud ini contohnya dia berwujud, wujudnya Muhammad, wujudnya Adam, wujudnya Allah, batin, zat dan nur. Ini namanya wujud. Wujud itu yang ada di dalam yang tidak selalu sama, tergantung makomnya.
Dengan demikian kita sudah bisa memahami makna-makna yang dimaksud oleh Allah. Makanya kita wajib berpengetahuan ke situ. Karena kalau kita tidak paham bagaimana titik ya itu titiknya dua, ya itu makomnya kolbi, dalam kolbi ada apa? Kok ada wujud dua buah? Ada apa yang dengan dua itu? Bagaimana shin, nas, ketemunya titik pada tiga, dan itu diterjemahkan, dan kita harus bisa memahami ini tidak perubahan wujud, tetapi yaitu kodrat yang berwujud, kodrat yang mewujud. Jadi kalau mewujud dia berupa kodrat, bukan artinya dia berubah wujud, tidak, mewujudnya berupa kodrat. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana apapun yang kita kaji mengenai wujud, kaji Tuhankah, tentang kaji wujud diri, kaji alam, sifat, batin, nur, apapun yang dikatakan wujud tidak akan pernah lebih dari satu, kecuali berkodrat pada wujud disebut dengan wujud dan maujud. Tetapi itu tetap wujud, bukan wujud yang banyak, tapi kodrat yang dilahirkan oleh wujud dan maujudnya. Dan itu tetap dia juga, tetap wujud juga. Nah, laksana seperti kita dalam kalam syudul kasroh fil wa'dah, syudul wa'dah fil kasrohti. Nah, seperti itu. Melihat yang banyak pada yang satu, melihat satu kepada yang banyak. Artinya tidak ada banyaknya, tapi dia banyak, tapi di situ dikatakan lebih dari satu, tetapi tidak satu yang banyak. Artinya dia tetap masih wujud. Ada maujudnya pada nur, ada maujudnya pada zat, dan ada maujudnya pada batin, tergantung makom kajiannya. Nah, ini yang dikatakan wujud titik tadi. Nah, sama dengan wujud titik yang tidak terlihat, ya kan? Wujud titik yang terlihat, kalau dia tidak terlihat, berarti bagaimana menandakan adanya? Nah, kita lihat kauniyah. Kauni itu aras, aras itu bunyi. Wujud umpamanya titik, jadi, kunnah. Nah, berarti itu adalah kauni yang sifatnya adalah kodrat, aras. Jadi itu wujud yang tidak terlihat, tapi dia ada. Ada wujud yang terlihat, tapi dia tidak berkauni atau tidak ada bunyinya. Dan dia tidak boleh dikatakan banyak, tapi kodratnya yang banyak dalam wujud yang satu. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita meningkatkan selalu jemaah pemahaman hakikat kepada Allah, pemahaman sir kepada Allah. Artinya apa? Ini akan membangun daya lahud diri kita. Aras kita akan naik, kodrat kita akan naik, martabat sudah pasti akan naik. Jadi dengan kita meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, wawasan kita, membuat tajali ma'rifat dan aras diri kita semakin banyak kemudahan. Semakin banyak kemudahan, semakin luas kita berjalan. Jadi dengan kita sudah tahu fungsi titik atau wujud tadi, ini adalah persoalan wujud dan maujud. Wujud ada, wujud dia berupa siapapun, dan maujud pengkekalan daripada wujudnya. Pengkekalan. Kalau pengkekalan maujudnya jatuh kepada kodrat Adam, maka kekalah Adam dalam wujud Allah. Kalau kodratnya dalam kodrat Muhammad, maka kekalah kodrat Muhammad dalam wujud Allah. Kalau Allah wujudnya Allah, maka kekalah Allah dalam wujud Tuhan. Nah, ini juga kita harus bisa memahami kesananya. Inilah fungsinya daripada titik kalau dalam wujud Al-Quran.
Jadi sebenarnya kayak kita melihat 6.666 dihimpun menjadi 30 juz, 30 juz dihimpun menjadi 114 surat, 114 surat dihimpun menjadi 7 Al-Fatihah, 7 Al-Fatihah dihimpun 1 Bismillah, Bismillah dihimpun kepada 1 alif, alif dihimpun kepada bab, terhimpun kepada titik, titik awal mula jadi. Nah, titik awal mula jadi ini tidak terlihat, tapi wujud dia ada. Nah, setelah kita tadabbur, baru kita mendengarkan kauni, menyaksikan kauni adanya dia. Nah, begitu jemaah sekalian, para hadirin dan hadirat. Jadi pengalaman kita harus ada di dalam memahami makna-makna yang terkandung di balik hijaiyah dan harfiah. Makna-makna yang terkandung di balik hijaiyah dan harfiah kita benar-benar harus menguasai dengan jeli, karena menerjemahkan hakikat ini tidak semudah itu. Kita hanya tidak asal menyampaikan, tapi tidak bisa memberikan supaya sampai pada titik penerimaan oleh seorang jamaah atau murid. Apakah dia sudah bisa menerima atau tidak? Nah, kalau belum, bagaimana dia bisa menerima? Pemahaman akidah, akhlak, ilmu, iman, semua kita akan bongkar demi tercapainya kemustajaban dan kemakburan ilmu tadi. Untuk itu para jamaah sekalian, jangan pernah berhenti untuk mendapatkan perhatian Allah dalam rangka mengkaji, mentadabur kajian tersebut demi meningkatkan kemaslahatan umat kepada Allah. Tentunya dengan kita melihat tangga-tangga tauhidnya, bukan asal kita mengerjakan, tapi kita harus melihat tangga tauhidnya. Dan kamu lihat adab-adab yang terkandung di dalamnya, adab-adab yang disembunyikan di dalamnya, ada adab yang diwujudkan di dalamnya, dimaujudkan di dalamnya. Semua adab-adab hakikat itu harus kita dapati wujudnya seperti apa. Karena enggak, kita tidak bisa menilaikan, mengatakan ini adalah ibadah kalau nilai ibadah itu kita belum bertemu dengan sempurna. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sudah bisa memanai perbedaan-perbedaan titik pada Al-Quran, sesungguhnya titik itu menandakan adanya Allah. Jadi wujud ada inilah yang harus menjadi terjemahan. Apa maksud ada pada alif, apa maksud ada pada a, dan semuanya itu harus memiliki situasi yang jelas, sehingga saat kita mengamalkan tidak ada lagi keraguan-raguan diri kita. Zalikal kitab, bagaimanapun kita tidak akan pernah ragu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak akan pernah ada keraguan bagi orang yang muttaqin terhadap ayat-ayat Al-Quran. Artinya dengan kita sudah mengkaji, mentadabur ke dalam kajian tersebut, sehingga ma'rifatul qadim, isbatul qadim, isbatul yakin akan terjadi setelah tadaburnya kita laksanakan dengan baik. Jangan mengadakan ma'rifat di tanpa tersirat, jangan melihat tersirat tanpa tadabur kodrat. Jadi kita harus melihat kenyataan yang sebenar-benarnya di dalam membesarkan amanah-amanah Allah yang akan menjadi aras bagi diri kita. Insya Allah dengan adanya wujud-wujud yang saya perkenalkan tadi, sehingga kita tidak lagi mengatakan, oh Muhammad itu siapa, Adam itu siapa. Tidak lagi ada bahasan seperti itu setelah kaji wujud ini telah terjadi. Karena kalau berwujud Allah pada Muhammad, wujud Muhammad itu adalah Allah. Berwujud Allah pada Adam, wujud Allah itu Adam itu adalah Allah. Ini tidak boleh merubah martabat, harkat dan kodrat, melainkan ini tajalli adanya Allah. Jadi nanti jangan ditanya lagi Muhammad itu siapa aslinya, bagaimana. Ini sudah terjawab akan wujud tadi. Jadi kalau kaji wujud memang harus lari kepada kaji wujud ketuhanan dengan mutlak.
Jadi tidak bisa dilarikan ke hakikat. Baik jamaah sekalian, insyaallah berbagi selalu tidak akan pernah kita bosan untuk mencapai kesempurnaan derajat nilai ibadah dan kodrat diri kita di pada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan semakin kita selalu berbagi, semakin mendapatkan keridhaan dan ketinggian marwah Allah pada diri, insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.